Pada sesi ini kita akan membahas tentang custom clearance, di mana custom clearance ini itu adalah kalau di kita dibilangnya adalah instansi kepabeanan. Itu di mana di satu dunia itu adalah satu organisasi yang keberadaannya itu sangat penting bagi ekspor dan import, karena di sini customs atau bea cukai itu tujuannya adalah pertama untuk melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya. Lalu yang kedua adalah melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri. Atau ini juga bisa dibilang dengan bagaimana kita memprotek atau memproteksionisme dalam negara kita. Lalu yang ketiga adalah dengan memberantasnya penyelundupan. Lalu berikutnya adalah melaksanakan tugas titipan dan instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara. Artinya bagaimana customs ini untuk menjaga lalu lintas barang ketika antara barang masuk dan barang keluar. Berikutnya adalah memungut biaya masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara. Di sini tugasnya bea cukai adalah untuk menarik biaya, misalkan dengan contoh value added tax, terus lalu luxury tax untuk barang-barang mewah. Semua hal ini ditujukan untuk pertama adalah untuk devisa negara, kedua adalah untuk mengontrol harga barang-barang yang masuk sehingga harga-harga barang yang masuk bisa lebih berkompetisi atau barang-barang lokal bisa lebih berkompetisi dengan barang-barang impor. Lalu peran kebijakan fiskal di bidang kepabeanan. Di sini kita ketahui bahwa dalam perkembangan perdagangan internasional itu menyangkut dalam kegiatan di bidang impor maupun ekspor itu mengalami kemajuan yang sangat pesat. Maka sehingga kebijakan fiskal ini baik di customs itu harus segala sesuatunya diatur dan dilihat bagaimana perkembangan konsumsi atau tingkat ekonomi di Indonesia, sehingga kita dapat mengatur untuk custom di Indonesia standarnya seperti apa, peraturannya seperti apa, dan ketentuannya itu seperti apa. Maka tugas dari bea cukai terutama di Indonesia yang dibawa maka dari tugas dari bea cukai di Indonesia itu diperankan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Di sini dia mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Maka fungsinya pertama adalah perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Yang kedua adalah pelaksanaan kebijakan dan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang bea cukai. Yang ketiga adalah penyusunan norma, standar, dan prosedur serta kriteria untuk pengawasan penegakan hukum dan pelayanan. Yang keempat adalah pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan penegakan hukum dan pelayanan. Berikutnya adalah untuk pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Yang keenam adalah untuk administrasinya, dan ketujuh adalah untuk melakukan fungsi lainnya yang ditugasi oleh instansi-instansi lain. Dalam ekspor dan impor, peran dari bea cukai adalah untuk menjadi jalur masuk, di mana disebut juga dengan single window ketika masuk di Indonesia, sehingga semuanya dapat dimonitor dengan baik bagaimana keluar masuknya barang itu bisa diatur oleh dari bea cukai, sehingga dengan adanya pajak bisa menjadikan devisa negara dan juga bisa menjadi tools yang digunakan untuk memperlambat jalur import ketika Indonesia ingin memperlambat import masuk ke Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat konsumtif yang besar di Indonesia.